Salah satu nikmat yang ada dalam surga adalah pesta seks. Pesta seks. Minta maaf, karena inilah yang kita tahan-tahan di dunia. Dan kenikmatan terbesar yang diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala di surga adalah pesta seks. Adalah pesta seks. Poligami itu melindungi kaum perempuan karena Islam itu rahmatan lil alamin. Justru saya khawatir dan takut dengan adanya penolakan-penolakan poligami yang memang saat ini jumlah wanita lebih banyak, kata Novel. Perbandingan laki-laki dan perempuan itu 9:1 katanya tanpa ragu. Novel juga menuduh perempuan yang menolak poligami sebagai penyebab kezoliman terhadap perempuan lain. Kalau satu lawan satu terus bakal ada ketimpangan. Shalom teman-teman, selamat datang kembali bersama saya di channel Lihat Official. Kita kembali mereaction video TikTok lagi. Pada video yang akan kita reaction ada beragam video. Dan tentunya kalian jangan salah paham dulu tentang isi video ini. Saya hanya mereactionnya dan biasakan untuk kalian tonton sampai habis. Supaya kalian tidak salah paham. Dan supaya juga kalian tidak terlalu banyak komentar lah. Maksudnya komentar yang negatif. Silakan nanti berikan komentar kalian, tanggapan kalian. Tapi dengan tanggapan yang positif di kolom komentar. Selamat menonton. Video yang pertama yang kita lihat di sini ada bapak-bapak. Ada caption Muslim yang korupsi triliunan, nerakanya digantikan orang-orang Yahudi atau Nasrani, jadi santai saja. Hadisnya Sahih Muslim nomor 2767. Oke, kita dengar ya. Kalau kamu Muslim, ya tenang. Meskipun dosamu banyak, korupsimu banyak sampai triliunan, kamu suka nyakut-nyakut orang, insya Allah. Meskipun kamu nanti ditakdirkan masuk neraka, kamu tidak akan masuk neraka. Karena jatahmu di neraka akan Allah ganti dengan orang Yahudi atau orang Nasrani. Hadisnya sahih, riwayat Muslim, nomor hadis 2767. Dan ini ada 3 hadis ya. Semuanya membahas itu. Idza kana yaumul qiyamati dhafa Allah azza wa jalla ila kulli muslimin yahudiyan aw nasraniyan fayaqulu hadza fikaku minan nar. Kalau nanti hari kiamat satu orang muslim akan diganti oleh orang Yahudi dan orang Nasrani untuk menggantikan tempatnya di neraka. Jadi santai saja. Jadi orang Islam itu pasti tidak akan masuk neraka ya. Ada yang percaya di sini, oh ini sahih Muslim, sahih, kita paling sahih. Ada yang percaya orang Muslim meskipun merampok, membunuh, banyakin maksiat itu tidak akan masuk neraka. Percaya? Nah, ini hadisnya palsu ya, jangan diikuti. Masa orang korupsi triliunan minta surga. Ngomongin orang kata-kata jelek mau minta surga. Ya. Kalau amalnya baik masuk surga insya Allah. Tapi kalau amalnya buruk, bunuhnya orang, korupsi triliunan, biar kata Muslim, kekal di neraka ya, hati-hati. Jangan percaya hadis ini ya. Ya teman-teman, biasakan untuk menonton video sampai selesai ya. Jadi tadi saya sempat salah paham sama bapak ini, saya kira sesuai dengan captionnya, saya kira dia setuju. Ternyata dia nggak setuju. Jadi entah agama apapun, soal perbuatan tidak baik itu ya tentu itu tidak mendatangkan kebaikan untuk kita. Apalagi yang namanya surga. Jadi itu suatu hal yang mustahil. Masa korupsi itu bisa membuat kita bisa masuk surga. Atau tidak diperhitungkan sebagai dosa. Ya dosa tetap dosa. Itu. Kita next. Ini dari video kakak ini. Oh ya ini udah lama saya nggak reaction video-video dari dia ya. Coba kita membaca dulu captionnya, komentar orang. Awal mula di Indonesia sini termasuk tanah Jawa. Semua beragama Hindu. Sekarang bisa 87% beragama Islam. Itu karena kuasa Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak ada pamer di TikTok. Wah. Oke, kita tonton ya. Kemarin ada media di India yang menuliskan, Berarti ini hanya dia dengar ya, bukan jadi dia videoin dirinya sambil dia mendengarkan, memutar audionya. sesuatu dan itu nyelkit tapi fakta. Jadi dia bilang gini, ketika di India ada Hindu dan Buddha hidup dalam satu komunitas yang sama, mereka baik-baik saja. Kristen dengan Buddha baik-baik saja. Buddha dengan Yahudi dengan Kristen itu juga baik-baik saja. Kemudian Kristen dengan Konghucu itu baik-baik saja. Shinto dengan Konghucu baik-baik saja. Buddha dengan Konghucu juga baik-baik saja. Tapi Muslim dengan Buddha di Myanmar perang.
Muslim dengan Yahudi di Palestina perang. Kemudian Muslim dengan Kristen misalkan terjadi perang di mana-mana juga. Kenapa kalau misalkan bagian yang Muslim ada saja seperti itu gitu? Kenapa gak introspeksi diri aja? Kenapa kita ayo berpikir kenapa bisa seperti itu? Kenapa kalau misalkan sama orang-orang non-muslim kita ribut, sedangkan kalau yang non-muslim dengan kita mah ya biasa-biasa aja gitu. Kenapa seperti itu? Dan kalau misalkan kita melihat Muslim di Suriah itu menderita, Muslim di Mesir itu menderita, Muslim di Irak itu menderita, dan bahkan di Indonesia menderita. Coba cek, Muslim di Amerika sangat bahagia, Muslim di Finlandia sangat bahagia, Muslim di Inggris sangat bahagia. Ada yang salah dari masyarakat kita. Jadi apa yang disampaikan di video ini berinti bahwa sebenarnya justru menjadi suatu hal yang perlu direnungkan. Kok justru Muslim di tempat-tempat yang banyak atau mayoritas Islam justru menderita. Kemudian kenapa banyak agama lain yang justru konflik dengan mereka. Ini mungkin ya sebagai perenungan lah untuk teman-teman yang beragama Islam. Kenapa bisa seperti begitu. Kita next lagi dari akun yang sama. Ini ada komentar lagi. Kak, masuklah ke dalam agama Islam. Kakak dapat masuk surga Firdaus. Oke. Kita coba mendengarkan ya apa. Kayaknya ini audio lagi nih. Dia muter. Kalau enggak, videonya orang dia putar. Kesibukan para lelaki nanti di dalam surga. Ya betul kan videonya orang dia putar. Yes, yes, yes. Kenapa di surga itu ada bidadari, nggak ada bidadara? Maka dijawab oleh para ulama. Karena dalam sebuah hadis Nabi Muhammad SAW menyatakan, aku telah melihat surga dan aku lihat kebanyakan penghuninya adalah kaum pria. Dan aku sudah lihat neraka dan aku lihat kebanyakan penghuninya adalah kaum wanita. Artinya kebanyakan pria di surga, kebanyakan wanita di neraka. Artinya surga surplus pria, kekurangan wanita. Artinya mbak-mbak yang masuk surga belum cukup untuk pria-pria yang ada di surga. Maka Allah sediakan bidadari tambahan untuk memenuhi pria-pria yang belum punya wanita. Salah satu nikmat yang ada dalam surga adalah pesta seks. Minta maaf, karena inilah yang kita tahan-tahan di dunia. Dan kenikmatan terbesar yang diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala di surga adalah pesta seks. Kesibukan penduduk surga tatkala itu iftidadul abkar, yaitu memecahkan keperawanan para bidadari. Ternyata ini kesibukan mereka. Kenapa iming-imingan surga itu selalu bidadari? Syahwat kan urusannya. Kenapa ada orang jadi teroris, bunuhin orang, ketika ditanya, ketika dia gagal, dijawab apa? Saya mau menikahi 72 bidadari. Kita cek hadisnya, hadis Imam Tirmizi. Hadisnya sahih, Pak. 72 urusan, mohon maaf, urusan syahwat doang dia harus bunuh seorang. Waras gitu? Nggak waras, Pak. Maka kadang-kadang orang beragama kalau caranya tidak benar jadi nggak waras. Otaknya syahwat aja tuh ya. Mikirin bidadari yang montok-montok gitu. Iya juga ya. Jadi tadi kan komentarnya diajak untuk masuk Islam, tapi mbaknya ini memutar video-video atau replay dari para ustadz-ustadz atau yang memberikan ceramah tadi itu. Dan di bagian akhir ini dia ngomong bahwa itu sebenarnya tidak benar. Kita next. Ini video dari Gerakan Peace ID, ya Gerakan Peace ID atau Gerakan Peace 2022 _ Oke, coba kita mendengar dari Mbak ini ya. Anak buah Rizik Syihab ini nggak malu ya asal bunyi soal poligami. Masa dia ngutip data yang nggak jelas sumbernya buat ngedukung sikap dia yang pro poligami? Novel Bamukmin, anak buah Rizik, tampil sebagai salah satu narasumber di program 2 CCTV One pada 23 Januari lalu. Tema yang dibahas, kontroversi peraturan Gubernur DKI Jakarta yang dianggap memberi ruang bagi aparat sipil negara DKI Jakarta untuk poligami. Novel bilang poligami itu melindungi kaum perempuan karena Islam itu rahmatan lil alamin. Justru saya khawatir dan takut dengan adanya penolakan poligami yang memang saat ini jumlah wanita lebih banyak, kata Novel.
Perbandingan laki-laki dan perempuan itu 9:1 katanya tanpa ragu. Novel juga menuduh perempuan yang menolak poligami sebagai penyebab kezoliman terhadap perempuan lain. Kalau satu lawan satu terus, bakal ada ketimpangan jumlah dan banyak perempuan yang terzolimi lanjutnya. Dia juga menambahkan kalau perempuan punya hak buat dikasihi, dinafkahi, dan dibuahi. Narasumber lain, Husin Shihab, menyanggah pernyataan Novel. Dari mana datanya? Gugat Hussein. Sebelum ngomong kayak gitu, kasih data yang valid, lanjut Hussein. Bukannya mengecek data yang dia kutip, Novel malah makin ngegas. 1:9, coba buka data, di dunia ini perempuan lebih banyak, katanya tanpa malu. Apa yang disampaikan Novel itu jelas-jelas ngaco ya. Jangan didengar, apalagi dipercaya. Klaim rasio perempuan jauh lebih banyak dari laki-laki itu nggak didukung data yang valid. Data demografi global nunjukin jumlah perempuan relatif sama dibandingkan dengan jumlah laki-laki. CIA World Factbook 2020 nunjukin rasio laki-laki di dunia itu 101 orang per 100 orang perempuan. Hasil sensus penduduk 2020 di Indonesia nunjukin rasio jumlah laki-laki 102 orang untuk setiap 100 orang perempuan. Laporan Badan Pusat Statistik atau BPS tahun 2023 nunjukin jumlah laki-laki 50,52%. Dari total populasi di Indonesia, sementara perempuan 49,48%. Dengan kata lain, dari 100 orang di Indonesia, laki-laki sekitar 50 orang dan perempuan 50 orang. Jadi klaim rasio perempuan 9 orang sementara laki-laki 1 orang itu hasil mimpi di siang bolong. Kalau mau ngedukung praktik poligami, yang pinter dikit dong. Jangan asal bunyi alias asbun. Cari data valid sehingga nggak mudah untuk disanggah. Kalaupun jumlah perempuan jauh lebih banyak dibandingkan laki-laki, itu juga bukan alasan untuk membenarkan poligami. Poligami itu bukan solusi, apalagi untuk melindungi perempuan. Poligami justru merugikan perempuan karena posisi perempuan lebih rendah dari laki-laki. Kesetaraan yang menjadi dasar kebahagiaan dalam rumah tangga akan sulit didapatkan perempuan. Akibat ketimpangan relasi kekuasaan di dalam rumah tangga itu, perempuan rentan menjadi korban kekerasan di dalam rumah. Dan dampak negatif itu juga akan dirasakan anak-anak. Kalau negara dan pemuka agama benar-benar peduli sama perempuan, jangan normalisasi poligami. Sebaliknya, kasih perempuan hak-haknya untuk mendapatkan pendidikan layak, bisa berkarir, dan mengembangkan kapasitas dirinya. Poligami itu merendahkan dan mengeksploitasi perempuan. Poligami bukan solusi untuk melindungi perempuan. Stop normalisasi poligami. Untuk menanggapi hal ini ya, saya tidak berpatongan dengan agama dulu. Tapi kalau kita tanya dulu dengan banyak perempuan ya, apakah mereka mau untuk dipoligami? Jangankan banyak, 2 aja pun mereka diduain aja, pasti para perempuan nggak mau gitu loh. Terus kalau seandainya oke lah agama membenarkan, tapi apakah berarti ketika agama membenarkan terus tidak mementingkan perasaan perempuan? Bagaimana dengan hal itu? Jadi bagi saya, ya poligami itu tentu hal yang salah. Ya ini di luar dari aturan agama ya. Saya sebagai orang Kristen ya tetaplah monogami, ngapain poligami. Jadi kakak ini tadi kan atau mbak ini tadi udah menjelaskan bahwa justru itu sebenarnya menjadi suatu hal yang merendahkan kaum perempuan. Jadi tetap itu menjadi suatu hal yang salah. Jadi stop untuk melakukan poligami atau jangan sampai normalisasi poligami itu terjadi. Oke, kita next lagi dari video dari akun yang sama, tapi ini ada mbak-mbak muslimah yang menyampaikan komentar. Emang asal Pakistan ini ngaco banget deh. Udah diterima di negara orang, tapi ceramahnya membahayakan negara yang menampungnya itu. Kufur nikmat banget kan. Nama imam itu Zulfikar Khan. Dia ini tinggal di Italia selama 30 tahun, sejak 1995. Khan belakangan ditunjuk jadi imam di Iqra Islamic Center di kota Bologna, Italia. Masalahnya nih, ceramah-ceramah Khan ini provokatif dan berpotensi mengoyak toleransi di Italia. Karena itu, pemerintah Italia sampai memantau ceramah-ceramahnya Khan. Khan misalnya pernah ceramah, umat Islam ini harus memerangi kaum kafir. Dia juga bilang warga muslim di Italia nggak usah bayar pajak. Pajak itu adalah sumber daya milik komunitas muslim yang harus dipertahankan, katanya. Khan juga pernah ceramah bahwa homoseksualitas dan LGBT itu sebagai penyakit yang harus disembuhkan. Karena itu, dia menentang homoseksualitas dan LGBT. Khan juga pernah menyerang jurnalis Italia Mesir Mahdi Alam karena Mahdi ini pindah agama dari Islam ke Kristen. Video serangan Khan itu diposting di akun Facebook Pusat Studi Islam Iqra pada Juli lalu. Pemerintah Italia sampai harus turun tangan merespon Khan.
Menteri Dalam Negeri Italia bilang Khan ini penceramah yang fanatik dan radikal. Perdana Menteri PM Italia sampai minta Khan ini segera dideportasi dari Italia pada 8 Oktober lalu. Astagfirullah ya, Khan ini benar-benar parasit. Dan apa yang dilakukan Khan ini bisa mencoreng wajah Islam di Italia dan Eropa secara umum. Kita dukung ya langkah pemerintah di Italia yang mengambil tindakan kepada tokoh agama yang radikal dan berbahaya bagi toleransi. Yuk lawan radikalisme agama. Saya jadi ingat 2 hari yang lalu, bahkan video saya kemarin pun saya upload, itu tentang penolakan Peter Jungren. Peter Jungren itu aja belum datang, tapi udah ditolak duluan. Itu kalau di Indonesia. Sedangkan di sana pun, ini orang ini yang tadi namanya Khalim ini tadi ya, ini udah jelas-jelas dia melakukan yang namanya pelanggaran. Dia udah melakukan ceramah-ceramah yang tidak benar, atau itu memberikan kontroversi bagi warga di mana dia berada. Sedangkan seperti Peter Jungren mana ada dibuat, mana ada dia sudah, maksudnya belum ketahuan kesalahannya, tapi udah ditolak duluan. Tapi ya bersyukur di Italia mereka juga melakukan deportasi kepada bapak ini ya, yang ya kalau memang gak benar, walaupun dia pemimpin agama ya, kalau dia gak benar ngapain kan gitu ya. Jadi bagi saya tindakan mereka di Italia ini sudah merupakan hal yang benar gitu. Oke, mari kita next lagi pada video berikutnya. Oh iya, dari akun yang sama lagi kita tonton lagi. Dr. Richard Lee udah masuk Islam. Ini lagi rame di medsos. Oh, ini bahas Bahkan tentang dibilang Dr. Richard itu yang mualaf dikabarkan sejak 2 mualaf. tahun yang lalu. Kabar ini pertama kali diungkap Ustadz Dery Sulaiman. Dia mengklaim kalau dia sendiri yang membimbing dan jadi saksi Richard ucapin 2 kalimat syahadat. Ustadz Dery bahkan unggah video bareng Richard ngajarin cara berzikir. Selain itu, dia meminta doa agar Richard bisa istiqomah dalam agama barunya. Netizen pun langsung heboh dan merasa janggal. Soalnya, omongan Ustadz Dery bertolak belakang dengan postingan Richard bulan lalu. Tepatnya saat Natal, Richard posting foto dirinya lagi berdoa dengan khusyuk di gereja bersama istrinya. Gak lupa dia juga ucapin selamat Natal untuk semua yang merayakan. Jadi banyak yang bertanya-tanya, beneran mualaf atau cuma rumor? Sebagian netizen curiga bahwa ini sekedar strategi marketing Richard. Mirip seperti yang terjadi dengan Deddy Corbuzier dulu. Deddy ini kan makin besar pengaruhnya setelah masuk Islam ya. Jadi bisa jadi Richard ingin menarik audiens muslim yang besar di Indonesia. Perjalanan seseorang menjadi mualaf memang seringkali menarik perhatian publik. Waktu Deddy mualaf dulu, dia juga sukses membangun relasi dengan banyak tokoh Islam dan memperluas jaringan bisnis. Nah, dari sinilah banyak yang menduga Richard bisa mengikuti pola serupa. Ditambah lagi, Richard Lee bukan sosok yang asing dari kontroversi. Contohnya nih, dia pernah berseteru dengan Kartika Putri soal review produk kecantikan. Richard juga pernah ditangkap polisi karena dugaan akses ilegal ke akun media sosialnya. Selain itu, dia pernah diduga merekayasa pencurian di kliniknya sendiri. Belum lagi, Richard sering bahas Islam di podcastnya dan sempat dituding pansos, bahkan dituduh menistakan agama. Terakhir, ada pula konflik ongoing dengan dokter detektif soal legalitas izin prakteknya. Makanya, banyak yang menduga mualafnya ini strategi buat alihin isu. Richard sendiri nggak memberi jawaban yang pasti, tapi Richard udah pernah bantah tudingan dia pansos. Di podcast pribadinya Juni 2024 lalu, dia cuma bilang kalau keputusannya murni perjalanan spiritual, bukan demi sensasi atau bisnis. Kalau disebut mualaf untuk cari pamor, maka sudah sejak 2 tahun lalu aku sudah login dan bikin acara besar-besaran. Ini bukan soal pamor, ujarnya. Richard juga pernah bilang bahwa dia semula tidak suka Islam. Namun setelah dia mempelajarinya, Richard menyadari bahwa Islam adalah keyakinan yang baik. Setelah belajar, aku sadar Islam itu indah dan damai, katanya. Richard juga kerap menyebut sikap istrinya, Dr. Reni Effendi, soal rencana kepindahan agamanya. Kalau kamu belajar agama, itu harus buat diri kamu menjadi lebih baik, kata sang istri seperti dikutip Richard. Tapi sampai sekarang Richard belum kasih pernyataan eksplisit apakah dia memang masuk Islam. Masyarakat rasanya perlu menahan diri deh. Keyakinan agama itu kan urusan pribadi. Richard perlu dihargai bukan karena agamanya, melainkan karena apa yang dilakukannya. Richard tentu tidak dengan sendirinya menjadi baik kalau dia pindah agama. Dia juga tidak bersalah kalau tidak pindah agama. Kita hormati Richard apapun keputusan yang dia ambil. Semangat Richard! Ya menurut saya ini jangan sampai kita berpikiran yang lain-lain, biar aja dia kalau dia
udah berpindah keyakinan ya udah. Kan kalau kita sebagai orang Kristen kalau ada yang mualaf ya udah satu kalimat aja bahwa memang dia tidak dipilih oleh Tuhan. Karena kalau yang dipilih oleh Tuhan pasti dia tidak akan mengalami yang namanya kemurtadan. Dia tidak mengalami namanya meninggalkan Tuhan. Dia tidak mengalami yang namanya meninggalkan agamanya. Pindah keyakinan tidak mungkin. Tapi kalau dia tidak dipilih Tuhan ya udah biarin aja. Gitu. Kan toh juga bukan kita yang menentukan. Memang Tuhan dan juga pilihan orang ini juga. Maksudnya bukan menyalahkan Tuhan. Tapi maksudnya itu memang dia belum dipilih Tuhan untuk diselamatkan. Maka ya udah kalau dia pindah ya abaikan aja lah. Biar aja. Gak usah kita bilang oh kenapa kamu harus pindah. Jangan seperti agama yang lain. Kalau ada yang pindah agama terus mereka mereka melakukan tindakan diskriminasi lah, mereka membencinya lah, tidak usah. Kita sebagai orang Kristen tidak perlu melakukan hal yang demikian. Baik teman-teman, demikian aja untuk video kali ini. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua. Kiranya video-video yang telah kita tonton ini dapat memberikan pelajaran-pelajaran bagi kita yang positif diambil, yang negatif dibuang, dan belajar untuk menonton sampai selesai supaya kalian jangan salah paham tentang isi-isi videonya. Oke, oleh sebab itu sampai jumpa kembali pada video berikutnya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.